Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi, 28922501665, dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar Great Depression terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hal mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan utang piutang dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Tujuan kebijakan fiskal: menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan kebijakan fiskal adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatkan demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Jenis kebijakan fiskal. Dari segi teoritis jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi tiga, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Kebijakan fiskal fungsional. Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh, kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya, kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan dan masa pandemi dan relaksasi
pajak usaha. Yang ketiga, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi. Dari segi penerapan, jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif. Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan merupakan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi resiko dini. Dari segi neraca pembayaran, jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki resiko besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warga. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebalikannya dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia diantaranya. 1. Pajak. Poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua, pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga, obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjaman ke masyarakat. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama, tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty.
pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.